Production. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Windows Selamat pagi, Podcast. Bapak Ibu guru SMP Satu Paro, kami sangat saya banggakan. Alhamdulillah, merupakan pertemuan kita pertama secara daring, yang mana sebelumnya kita bertemu di sekolahan secara tetap tetap senyata, namun pada hari ini kita bertemunya secara dunia maya. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini adapun agenda yang akan kita dapat yaitu kegiatan diseminasi nyata budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yang mana itu saya akan mengimbaskan budaya-budaya positif yang ada di sekolah dan yang telah saya dapatkan pada program guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, jadi karena ini merupakan dilaksanakan secara daring, otomatis beberapa ketentuan yang harus kita sepakati bersama. Satu di antaranya yaitu jika ingin bertanya, boleh nanti Bapak Ibu mengajukan mengangkat tangan dan silahkan sampaikan pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan kita ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam, yaitu pun 60 menit. Nah, nanti dari ini pertama saya akan menyampaikan materi-materi, ya, materi. Itu kita akan laksanakan sesi diskusi. Dalam hal ini, jika memang ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau disampaikan, nanti kita diskusikan sama-sama terkait kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya ingin men-share materi. Oke. Oke, diseminasi budaya positif. Nah, oke, saya ulangi lagi. Salam dan bahagia. Selamat datang kepada Bapak Guru SMK 1 Semparo yang sangat hebat. Jadi tujuannya pada kegiatan hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman pada penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa konsep inti dari budaya positif itu pertama itu tentang perubahan paradigma ataupun pemikiran atau anggapan belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Terus yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Dan selanjutnya yaitu ada hukuman dan penghargaan. Keenam, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi inilah yang akan kita pelajari bersama ya Bapak Ibu, dan akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dalam hal ini itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa
belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusatkan kepada siswa yang sesuai dengan eh, keahlian dan kemampuannya masing-masing. Jadi intinya setiap siswa itu Bapak Ibu ya, dia mempunyai perbedaan satu sama lain baik baik dari segi keterampilan, dari segi IQ, dari segi kemahiran dan sebagainya. Nah, itu sudah ada ya Bapak Ibu di dalam sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua itu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan yang keenam itu ialah kebinekaan global. Nah, jadi saya rasa untuk di SMK Negeri Satu Sumbernya Bapak Ibu, semuanya ini itu telah ada dimiliki oleh siswa kita. Baik, selanjutnya, oke, kini ada sedikit apa ice breaking tentang perubahan paradigma. Nah, kegiatan kepatangan. Nah, ada A dan B. Jadi anggap ada Bapak Ibu dan eh, salah satu dari teman atau guru kita. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Lalu buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda ataupun Bapak yang satu lagi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Jadi eh, yang teman Bapak Ibu ini bisa membujuk atau mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kelantang Anda. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu kira? Oke, atau ini kita skip aja Bapak Bu ya, karena ini nampaknya mau di langsung. Oke, nah selanjutnya saya akan menyampaikan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ya, kontrol ya Bapak Ibu. Nah, jadi dalam hal ini itu ada miskomunikasi, miskonsepsi yaitu eh, adanya kesalahan ataupun kekeliruan kita terhadap konsep tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid ataupun siswa. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi Bapak Ibu, ilusi inilah sebenarnya yang mungkin ada kita miliki dan kita terapkan kepada siswa kita, ya. Jadi ada anggapan, ya, kita ini bisa mengontrol ataupun mengatur siswa. Nah, namun kenyataannya kita ini seharusnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ini cuma mengatur, cuman mengarahkan, membimbing, terus memfasilitasi siswa kita ya. Terus yang kedua ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, jadi dalam ini Bapak Ibu, kita ini terkadang ada anggapan bahwa hal-hal yang bersifat disiplin berbentuk fisik itu anggapan kita itu kan dapat meningkatkan atau menimbulkan manfaat pada siswa. Ya, misalnya kita suruh push up atau apalah gitu Bapak Ibu. Tapi di satu sisinya itu ternyata dapat memberikan pengaruh yang negatif juga kepada siswa ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, ini kita sering kita temui, dapat kita temui di di suatu tempat ataupun yang di sekolah-sekolah bahwa kita ini mengkritik ataupun membuat rasa bersalah. Kita menyalahkan siswa atau mengkritik siswa itu ternyata itu berdampak negatif juga kepada mereka. Yang mana kalau kita mereka itu salah, kita berikan hukuman ataupun
eh, apa aja yang berbau negatif itu dapat memberikan efek yang tidak baik. Nah, bisa jadi mereka itu bisa tertekan ataupun bawah tekanan. Terus yang ketiga bahwa yang keempat, maaf, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini cenderung dapat kita temui juga ya Bapak Ibu bahwa kita sebagai pembelajar orang dewasa dan siswa kita itu kan bisa dikatakan masih remaja ya. Jadi kadang kita tuh kan biasa memaksakan kehendak kita. Artinya kita ingin menyuruh siswa seperti ini, kita memberikan tugas yang apalah gitu ya sesuai dengan mata pelajaran. Itu sebenarnya siswa itu tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kita istilahnya memberikan tugas ataupun materi itu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ini Bapak Ibu ya eh, pendekatan menggunakan teori kontrol. Nah, jadi kita tahu bahwa ada stimulus, respon, dan teori kontrol pilihan. Nah, kalau untuk stimulus respon, contohnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan Islam kita memberikan mereka itu stimulus kepada mereka agar apa yang kita pikirkan itu sama pendapatnya dengan kita. Ternyata ya Bapak Ibu, dalam teori kontrol atau pilihan itu di bawah diberikan kita tuh berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus untuk stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Jadi ternyata siswa yang melakukan kesalahan itu merupakan dianggap itu sebagai pelaku buruk. Tapi ternyata dalam teori kontrol bahwa semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan, baik itu tujuannya perilakunya baik apalagi buruk. Kita tuh tidak tahu mengapa siswa itu melakukan suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Ya, ternyata mereka tuh pasti adalah mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Nah, yang ketiga ya dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya ya. Jadi itu kan orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di dalam teori kontrol atau pilihan bahwa hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi intinya diri kita lah ini yang akan mengontrol diri kita masing-masing. Terus yang keempat, stimulus respon. Nah, ya dalam hal ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sedangkan untuk teori kontrol atau pilihan, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang kelima, stimulus respon, itu model berpikir menang ataupun kalah. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya itu model berpikir menang-menang, win solution. Nah, dalam hal ini, kalau kita kemarin kan berpikir, kita berpikir itu kan harus menang atau harus kalah ya. Jadi salah satu dari kita tuh ada yang ngalah dan ada juga yang menang. Tapi di dalam teori kontrol ini atau pilihan ini kita itu berpikir itu konsepnya itu Bapak Ibu ya win-win solution. Artinya kita ini sama-sama menang, sama-sama menang, sama-sama baik. Artinya kalau kita lihatkan di sekolah itu misalnya kita memberikan tugas kepada siswa itu tidak memberatkan siswa tapi tugas yang kita berikan itu sama-sama enak. Kita sebagai guru itu enak dalam memberikan tugas dan siswa pun juga nyaman dalam mengerjakan tugas. Jadi sama-sama nyaman dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke, selanjutnya, jadi ini merupakan penerapan budaya positif disiplin yang ada di sekolah. Nah, saya jelaskan dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah,
Jadi dalam budaya yang telah kita hadapi ini, Bapak Ibu, bahwa kita menerapkan kedisiplinan itu supaya apa? Supaya adanya kepatuhan. Nah, jadi hubungannya itu disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena di, bisa saja kita menerapkan kepatuhan, kedisiplinan itu akan timbul ketidaknyamanan. Selanjutnya, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mampu seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi hubungannya kita sebagai guru ya Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Separuh ini sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah untuk menuntun siswa untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi apapun yang kita terapkan Bapak Ibu di sekolah ini, jadi kita telah melakukan yang benar ya Bapak Ibu. Tujuannya kita ini kan untuk menuntun siswa kita untuk memiliki disiplin diri dan memiliki nilai kebajikan universal. Dan siswa itu harapannya itu memiliki motivasi intrinsik yang artinya ini kan motivasi yang berasal dari diri dalam mereka, bukan motivasi ekstrinsik ataupun yang berasal dari luar. Artinya kita melakukan sesuatu, kita memerintahkan siswa untuk melakukan sesuatu dan siswa melakukannya itu murni karena eh, alasan mereka berasal dari dalam dirinya gitu Bapak Ibu. Alasan memang dah timbul kesadarannya seperti itu. Contohnya ketika kita suruh mereka membuang sampah ya. Jadi mereka itu tidak terpaksa dan ikhlas melakukannya dan murni karena ingin membantu sekolah membersihkan lingkungan gitu kan ataupun ingin menjaga kebersihan. Bukan semata ya Bapak Ibu, bukan semata karena disuruh ataupun mendapatkan ada iming-iming mendapatkan nilai ataupun eh, takut dengan guru dan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, ya, saya akan menjelaskan tentang penguatan tentang disiplin positif. Nah, jadi dalam pendekatan disiplin positif ya Bapak Ibu, ini tidaklah tentang siswa atau peserta dan akan tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru ataupun orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada siswa kita. Ya. Jadi artinya ini kita lakukan eh, mulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi nanti itu akan berimbas kepada siswa kita sehingga apa yang kita kerjakan ya Bapak Ibu itu akan memberikan nilai positif kepada siswa. Karena ya Bapak Ibu siswa ini kan melihat apa yang kita kerjakan dari misalnya ini kan buang sampah ya Bapak Ibu. Misal kita buang sampah ke tempatnya di tong sampah ya kan. Jadi ketika siswa melakukan aktivitas kita ya Bapak Ibu, jadi mereka itu bisa menilai ternyata Bapak Bapak seperti itu ya kan Bapak Ibu. Hmm. Ah, ya dia. Biasanya ya. 155 biasanya. Oke, nah Dan gas 165 jadinya, Bang. Kan 3 kilo. Bapak Ibu, nah jadi pendekatan disiplin positif itu merupakan kemampuan individual peserta untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun kelompok. Nah, jadi pendekatan ini adalah dilakukan secara individu ataupun secara perseorangan yang tujuannya itu dilakukan untuk membina ataupun mendidik siswa kita itu secara kelompok. Sedangkan untuk pendekatan secara individual ataupun kelompok itu perlu mendapatkan dukungan. Nah, dukungan baik itu kebijakan sekolah, berupa kebijakan sekolah ataupun dari
baik itu sarana prasarana atau sebagainya, dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita terapkan di sekolah mengenai budaya positif itu pasti harus mendapatkan dukungan. Jadi kita tidak bisa ya Bapak Ibu melaksanakan sesuatu itu kalau tidak kan dukungan. Jadi dukungan itu ya tadi saya sebutkan di awal bisa berupa eh, dukungan moral ataupun yang lainnya ya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, tadi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi eh, kita, ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, nilai yang disepakati bersama, baik itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, itu nilai kebajikan universal itu dapat kita contoh pada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu kan beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan tunggal. Yang kelima itu bergotong royong. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu motivasi berperilaku manusia. Di motivasi, kita ketahui bersama motivasi adalah suatu dorongan, alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu ya, alasan ataupun hal yang mendorong mengapa orang berperilaku. Nah, jadi sebagai dari sekian materi yang saya dapatkan ya Bapak Ibu, jadi motivasi itu tujuan orang melakukan sesuatu itu pertama itu untuk menghindari ya ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, ini dapat kita lihat misalnya kita eh, memberikan siswa suatu perintah ataupun sesuatu tugas. Jadi kalau siswa itu melakukannya itu bisa jadi karena itu untuk menghindari hukuman ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, alasan mereka itu siswa melakukan sesuatu yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, jadi ini juga kita temui di Bapak Ibu di sekolah kita ya Bapak Ibu. Siswa ini melakukan sesuatu karena mereka ini ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini baik bisa kita lihat bisa berupa apa namanya bentuk hadiah ya Bapak Ibu, kayak bisa bentuk pujian gitu kan. Nah, jadi dua hal ini Bapak Ibu eh, tujuan siswa melakukan sesuatu yaitu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan itu ternyata diklasifikasikan sebagai motivasi eksternal. Ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang berasal dari luar siswa tersebut. Oke. Nah, selanjutnya alasan yang ketiga, mengapa siswa melakukan sesuatu itu bisa disebabkan untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi siswa melakukan itu untuk menghargai apa yang dimilikinya dan mereka mencoba untuk bertoleransi pada dirinya. Nah, untuk yang tujuan yang ketiga ini adalah sebagai motivasi internal ya Bapak Ibu. Dalam ini kan motivasi internal itu yang berasal dari dalam dirinya, dari siswa.
Oke, Bapak Ibu, eh sedikit pengulasan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, kita pahami ini dalam-dalam Bapak Ibu bahwa eh, merdeka itu artinya kan bukan merdeka yang bebas-bebasnya ya Bapak Ibu, tapi merdeka itu bisa artikan sebagai eh, kita ini tidak harus bisa memerintah diri kita dengan sendiri. Nah, selanjutnya Pak Ibu terkait motivasi internal yaitu tujuannya apa? Yaitu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, jadi kalau udah siswa itu Bapak Ibu memiliki motivasi internal ya Bapak Ibu, otomatis mereka itu akan adanya disiplin positif dan sikap merdeka yang ada pada diri mereka. Ini mengapa terjadi Bapak Ibu? Karena ini mereka itu sudah terlatih ataupun sudah terdorong untuk melakukannya. Itu tidak ada intervensi dari pihak A, tapi eh, mereka sendirilah yang melakukannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, hal yang sering kita dapatkan di sekolah itu kan satu di antaranya itu kan ada keyakinan kelas. Oke, kalau dulu di sekolah kita itu keyakinan atau kesepakatan, Bapak Ibu. Oke, keyakinan atau kesepakatan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa tidak? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu. Nah, saya rasa untuk di SMK Negeri 1 Separu, ini kan semuanya kita sudah memiliki, ya, Bapak Ibu, memiliki keyakinan kelas dan itu pun alhamdulillah untuk sebelumnya hingga saat ini saat kita melakukan penilaian sekolah bersih, jadi setiap kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa tidak peraturan saja? Oke, mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau peraturan itu kan artinya sesuatu yang dibuat itu agar segera dilaksanakan. Itu pun peraturan itu kan dibuat oleh atasan, dilaksanakan oleh bawah. Jadi alasan kita harus membuat keyakinan kelas itu kan supaya apa Bapak Ibu? Agar kalau keyakinan itu kan kesepakatan bersama baik antara siswa dengan gurunya ya Bapak Ibu, dan keyakinan kelas ini bisa disepakati, bisa diyakini oleh wali kelas maupun setiap mapel yang ada di sekolah. Jadi keyakinan ini kita ini kalau sudah yakin ya Bapak Ibu, otomatis kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Beda kalau kita mengadakan kesepakatan kelas ya. Kita tahu bahwa Bapak Ibu, siswa kita ini kan ramai, 36. Lalu kalau kita membuat peraturan kelas, otomatis akan adanya apa ya, semacam pembelaan ataupun ingin tidak melaksanakan peraturan. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya eh, kesepakatan. Kita tahu tidak semua siswa itu sebenarnya sepakat ya. Dari 36 siswa yang ada di sekolah di kelas kita ini Bapak Ibu, tidak semuanya mereka itu sepakat ya. Jadi cuman terkadang karena ini kan biasanya suara ramai, jadi otomatis mereka itu ya mau tidak mau aku sepakat gitu kan seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita coba kita laksanakan di SMK Negeri 1 Sempaku ini memakai keyakinan kelas. Karena kalau sudah yakin, yang insya Allah ini dapat dilaksanakan oleh semua siswa lah yang tersebut bahkan di satu sekolah ini, Pak Ibu. Oke.
Oke, nah, Bapak Ibu silahkan perhatikan pertanyaan berikut ini. Oke, pertama itu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau zaman dulu kan pas waktu COVID ya Bapak Ibu, kita ini kan pemerintah Bapak Ibu sering gencar-gencarnya itu kan memberikan peraturan atau himbauan, ayo semuanya pakai 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan jarak pada saat pandemi. Pertanyaan mengapa Bapak Ibu kita harus memiliki peraturan 3M? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Nah, dan mengapa Bapak Ibu kita ini harus memiliki peraturan menggunakan helm bila memakai sepeda motor? Terus yang ketiga Bapak Ibu ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi ini